Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Nisa, yaitu dalam materi matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Nah, untuk kali ini Ustazah akan membahas materi fungsi yang Ustazah kasih tugas pada tanggal 22 September tahun 2020 ya. Ini adalah ada 5 soal tentang fungsi. Nah, untuk pembahasan materi soal yang di LKS juga, yang pertemuan pada Selasanya lagi itu nanti Ustazah juga akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pembahasan materi fungsi kali ini, nah yang pertama yaitu soalnya. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f2-nya sama dengan 3 dan f negatif 3-nya itu sama dengan 13, maka nilai dari negatif a ditambah b adalah, nih ya, jadi yang ditanya adalah negatif a ditambah b, maaf. Ini fx sama dengan ax plus b. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, untuk mengerjakannya yang pertama adalah nih ya, berarti f2 itu sama dengan 3 ya. Maka bisa kita ganti dengan bentuk fx. Bentuk fx-nya yaitu nih, kita tulis dulu, fx sama dengan ax plus b. Nih ya, maaf, bisa kita tulis di sini. Ini adalah bentuk umumnya, berarti f2 sama dengan 3. Maka, nah untuk x-nya ini kan 2, berarti jadi sama dengan f2. X-nya kita ganti dengan angka 2, berarti 2a ditambah b-nya tetap sama dengan hasilnya 3. Kemudian yang kedua adalah f negatif 3 sama dengan 13. Sama ya, ini f negatif 3 sama dengan x-nya kita ganti dengan angka 3, berarti negatif 3a ditambah b sama dengan 13. Nah, setelah itu kita eliminasi, berarti kita kurangkan. Nah, di sini yang kita kurangi adalah yang b. B dikurangi b, hasilnya 0. Maka 2a dikurangi negatif 3a, itu hasilnya 5a sama dengan 3 dikurangi 13. Kita punya utang 3. Kita punya 3 dikurangi 13, maka hasilnya negatif 10. Maka nilai a sama dengan negatif 10/5. Maka a-nya sama dengan negatif 2. Setelah a sudah ditemukan, yang kedua adalah kita mencari nilai b-nya. A sudah ditemukan, sekarang b. B kita substitusi dari persamaan yang ini atau yang ini. Kalian bebas memilihnya. Nah, coba kita ke persamaan yang kedua ya. Berarti negatif 3a ditambah b sama dengan 13. A-nya kita substitusi, berarti a substitusi ke persamaan. Oke. Negatif 3a ditambah b. A-nya kita ganti negatif 2. Negatif 3 kali negatif 2 ditambah b sama dengan 13. Negatif 3 dikalikan negatif 2 sama dengan 6 ditambah b sama dengan 13. B-nya sama dengan 13. 6 di sini positif, pindah haluan jadi negatif, maka B-nya sama dengan 7. Nah, setelah B sudah ditemukan, baru kita bisa mengerjakan perintah yang tadi. Maka nilai A di negatif A ditambah B adalah di sini ya. Maka nilai negatif A ditambah B adalah
Nah, di sini negatif 2, berarti negatif 2 di sini negatif A, berarti negatif dikali negatif 2 ditambah B-nya sama dengan 7. Negatif dikali negatif hasilnya positif, 2 ditambah 7. Maka hasilnya sama dengan 9. Ini adalah penyelesaian soal fungsi yang pertama. Untuk soal yang kedua, diketahui rumus fungsi f(x) itu adalah 2x ditambah 5. Jika fa, nah kita ketahui di sini jika fa jangan terkacau dengan a. A ini juga sama dengan x, sama dengan 11. Jadi untuk fx sama dengan 2x plus 5 itu sama dengan 11. Sama ini fa, tadi kan sama dengan x, berarti ini sama dengan langsung 11. Maka nilai 2x sama dengan 11. Nah, 5 di sini yang tidak mempunyai variabel kita pindah sama yang tidak punya variabel. Berarti 5 di sini positif, kita pindah di hasilnya negatif 5. Maka 2x sama dengan berapa ini? 6. X sama dengan 6 dibagi 2. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Nilai X ini itu sama dengan nilai A. Jadi nilai A-nya sama dengan 3. Sudah terselesaikan. Nah, untuk soal yang ketiga. Perhatikan soal yang ketiga. Kita beralih soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 2x min 3. Ini nilai x-nya. Berarti kita tinggal substitusi. Kita masukkan nilai x. Maka nilai fx-nya adalah ini ya, berarti fx sama dengan 2x min 3. Jika nilai x-nya berarti nilai x-nya itu kan 6. Maka nilainya sama dengan 2 dikalikan 6 dikurangi 3. Hasilnya 2 kali 6 sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 12 kurangi 3 sama dengan 9. Nah, maka berarti jadi fx sama dengan 9. Yang keempat sekarang. Nah, ini yang kemarin banyak terkecoh dari jawaban kalian. Misalkan di sini, suatu fungsi dari P ke Q dinyatakan sebagai berikut. Domainnya adalah, kita ketahui, nilai domain itu sama dengan X. Kalau kodomain itu sama dengan Y. Jadi, ketika kita mengerjakan seperti ini, kita cari. Kalau di titik itu pasti ada X, Y. Seperti ini. X, Y, X, Y, X, Y. Berarti X itu adalah yang di depan. Maka domainnya sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa bikin diagram panah. Misalkan ini P, ini adalah Q. Berarti ini boleh kita bikin seperti ini. Ini adalah 1, 2, yang depan adalah 3, ini 4. Gini kan? Yang Q. Nah, sedangkan Q-nya adalah 2, 3. Karena 3-nya ada 2, kita cukup tulis 1, yaitu 4. Nah, seperti ini kan? Nah, mana domain? Domain itu adalah yang sebelah sini atau yang di sisi Q. Kalau digabungkan kan jadi ini, seret. Habis itu 2 ke 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 3, kemudian 4 ke 4. Nah, ini adalah kodomain. Ini domain, ini adalah kodomain. Range-nya yang mana? Range berarti 2, 3, 4. Sama. Range itu adalah hasil dari diagram panahnya. 2, 3, 3, 4. Sini. Itu yang nomor 4. Untuk yang nomor 5,
penyelesaian dari nomor 5 itu sama dengan nomor 3. Gampang. Ya, fx itu sama dengan 2x plus 7. fx-nya sama dengan 17. Untuk penyelesaian nomor 5 itu sama dengan penyelesaiannya nomor 2, bukan nomor 3. Karena yang ditanyakan adalah fx-nya. Kalau yang nomor 3 tadi yang ditanyakan adalah fx-nya, kemudian yang nomor 5 itu adalah yang ditanya x-nya. Berarti fx sama dengan, jika fx-nya sama dengan 17, berarti ini kita tinggal sama dengan 17 karena sudah fx ya. Maka hasilnya 2x ditambah 7 sama dengan 17. 2x 7 yang tidak ada variabel kita pindah ruas, maka hasilnya 17 dikurangi 7. Ini 2x sama dengan 17 dikurangi 7 sama dengan 10. Maka x-nya sama dengan 10 dibagi 2. Maka nilai x sama dengan 5. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 5. Nah, karena soalnya mudah, nanti Ustazah harapkan ketika mengerjakan soal formatif kedua, itu kalian bisa sedikit lebih teliti karena waktunya yang panjang, yaitu 1,5 jam, kira-kira 1,5 jam. Soal 25 terdiri dari bab 2 dan bab 3. Yang bab 2 yaitu koordinat kartesius, dan yang kedua yaitu tentang relasi dan fungsi. Untuk penjelasannya sudah Ustazah kirim di YouTube, kalian bisa membuka-buka. Nah, untuk penjelasan pertemuan di tanggal 29, Ustazah akan lanjutkan